Perkenalkan, nama saya Ida Maulina Fatmawati, kelas 4B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kepewaraan. Saya akan menjelaskan beberapa siaran yang melanggar Undang-Undang Penyiaran yang sudah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran diberikan kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS atau biasa disebut oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Komisi Penyiaran Indonesia berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran atau P3SPS KPI tahun 2012, serta Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisa, KPI Pusat telah menemukan beberapa pelanggaran pada siaran sebagai berikut. 1. Pada program siaran jurnalis yang berjudul Net 12 yang ditayangkan oleh stasiun televisi Net TV pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Program Net 12 ini atau siaran jurnalis tersebut menampilkan wawancara seorang anak laki-laki yang bernama Donnelly Abdil Hadi dan mewawancari anak tersebut mengenai bencana kronologi kejadian tsunami Selat Sunda. Pelanggaran kedua terdapat pada program siaran Indonesia Hari Ini yang ditayangkan stasiun televisi TVRI pada tanggal 25 Desember 2018. Program tersebut menampilkan wawancara seorang anak perempuan di bawah umur yang diwawancarai tentang bencana kronologis kejadian tsunami Selat Sunda. Pelanggaran siaran ketiga yaitu pelanggaran di program Redaksi Pagi stasiun televisi Trans 7 ditemukan pada tanggal 28 Desember 2018 pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat. Program Redaksi Pagi Trans 7 tersebut menampilkan wawancara seorang anak di bawah umur yang bernama Amanda Novi Wahyu Fahira tentang kronologis kejadian tsunami Selat Sunda. Siaran-siaran yang sudah saya sebutkan tadi merupakan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana, dilarang untuk mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber. KPI memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 atau P3SPS. Terdapat pada pasal 22 ayat 3 yang berbunyi, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS. Pasal kedua yang dilanggar adalah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi tidak boleh mewawancarai anak-anak atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawab, seperti kematian, perceraian, perselingkuhan, dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Serta pasal yang ketiga yang dilanggar adalah pasal 50 huruf C Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 yang berbunyi mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI memberikan sanksi administratif tertulis. Saudara mewajibkan P3 dan SPS KPI sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Karena hal-hal siaran-siaran yang sudah saya sebutkan tadi sudah melanggar
3 pasal tersebut, yaitu mewawancarai anak-anak di bawah umur mengenai bencana yang menyebabkan traumatis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai siaran yang melanggar Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia. Terima kasih.